Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap untuk di rumah aja sampai keadaan pulih kembali dan kita aman untuk keluar rumah. Untuk pelajaran kali ini, Bu akan menjelaskan tentang segitiga. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu unsur-unsur segitiga. Kita lihat dulu gambarnya dan pengertiannya. Segitiga adalah bidang datar yang dibatasi oleh 3 garis lurus dan membentuk 3 sudut. Unsur segitiga yang pertama adalah sisi. Cara untuk menyebutkan sisi ada 2 macam, yaitu dengan 2 huruf kapital, di mana 2 huruf kapital itu adalah titik sudut yang dihubungkan sehingga menjadi sisi tersebut, yaitu sisi AB. Atau dengan menuliskan 1 huruf kecil, yaitu sisi C dibilangnya. Kenapa dibilang sisi C? Karena sisi ini berada di depan sudut C atau di depan titik C, maka dia disebut juga dengan sisi C. Ya, jadi kalian jangan bingung kalau ada yang menyebutkan sisi dengan 2 huruf maupun 1 huruf. Lalu unsur yang berikutnya adalah sudut. Seperti yang sudah dibahas pada materi sebelumnya, sudut juga ada beberapa cara untuk menyebutkan nama sudut. Di antaranya dengan 1 huruf kapital yang menyatakan bahwa itu adalah titik sudutnya, ataupun dengan 3 huruf kapital, tapi tetap huruf kapital yang menyatakan titik sudut harus berada di tengah. Lalu yang ketiga adalah alas, dan yang terakhir adalah tinggi. Alas dan tinggi harus selalu tegak lurus, jadi ketika ada gambar segitiga kalian harus bisa menentukan mana yang alas, mana yang tinggi, dan mereka berdua harus selalu tegak lurus. Lanjut ke jenis-jenis segitiga. Berdasarkan besar sudutnya, yang pertama adalah segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya berbentuk sudut lancip. Jadi ketiga sudutnya itu tidak ada yang besarnya lebih dari 90 derajat. Yang kedua adalah segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya berbentuk sudut tumpul. Sudut tumpulnya. Jadi kalian jangan terkecoh walaupun di gambarnya ini dia terlihat sangat lancip ya. Tapi ini bukan segitiga lancip, melainkan segitiga tumpul karena dia mempunyai satu sudut yang berbentuk sudut tumpul. Dan yang ketiga adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya berbentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Yang kedua, jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Yang pertama adalah segitiga sama sisi, di mana ketiga sisinya sama panjang. Yang kedua adalah segitiga sama kaki, di mana kedua sisi dari 3 sisi pada segitiga tersebut sama panjang. Nah, panjang sisi ini nanti juga akan ada hubungannya dengan besar sudutnya. Seperti contohnya ini, segitiga sama sisi. Karena sisinya semua sama panjang, maka semua sudutnya juga sama besar, yaitu 60 derajat. Nah, sedangkan pada segitiga sama kaki, sudut-sudut yang berada di bawah kaki yang sama atau di bawah sisi yang sama, dia juga besarnya sama. Nanti ada hubungannya. Lalu yang terakhir adalah segitiga sembarang, di mana ketiga sisinya panjangnya berlainan. Lanjut ke sifat-sifat segitiga. Dari beberapa segitiga tadi yang dijelaskan di sifat-sifat segitiga ini hanya ada 3 segitiga. Yang pertama adalah segitiga sama sisi. Oke, seperti yang tadi saya bilang, bahwa segitiga sama sisi mempunyai 3 sisi yang sama panjang ya. Pada gambar ini semuanya sama panjang, AB sama dengan BC sama dengan CA. Dan semua sudutnya sama besar, yaitu 60 derajat. Lalu segitiga sama sisi mempunyai 3 sumbu simetri atau 3 simetri sifat. Ini garisnya atau sumbu simetrinya. Yang pertama, kedua, lalu yang ketiga. Lalu sifat berikutnya adalah segitiga sama sisi mempunyai 3 simetri putar. Ini
posisi awalnya. Lalu ketika diputar searah jarum jam, maka titik A menjadi di titik C, C bergeser ke B, dan B bergeser ke A, menjadi posisi yang kedua. Lalu kalau kita putar lagi searah jarum jam lagi, dia akan membentuk posisi seperti ini. Lalu yang terakhir dia akan kembali ke posisi semula. Sifat-sifat segitiga yang kedua adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki mempunyai dua sisi yang sama panjang, yaitu PQ sama dengan QR. Biasanya ada tanda atau ya disebutkan. Yang kedua memiliki dua sudut yang sama besar, yaitu sudut PQR sama dengan sudut PQR sama dengan sudut PRQ. Yang ketiga hanya mempunyai satu sumbu simetri. Ya, ini dia cuma bisa dilipat satu kali untuk membagi kedua bagian menjadi sama. Lalu dia mempunyai satu simetri putar. Kalau diputar dia akan langsung sekali aja kembali ke posisi awalnya. Kita masuk ke contoh soal tentang segitiga sama kaki. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukanlah besar sudut PRQ dan sudut PQR, panjang PQ dan panjang RS. Kita jawab. Sudut PRQ. Karena segitiga PRQ ini adalah segitiga sama kaki ya. Di sini ada tandanya walaupun di soal tidak dijelaskan dia segitiga sama kaki, tetapi di gambar ada tandanya. Maka sudut PRQ di sini ada juga keterangan bahwa sudut P adalah 70 derajat. Maka besar sudut PRQ adalah 180 derajat dikurang 70 derajat dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena sudut R dan sudut Q sama besar, jadi langsung dibagi 2. Maka 110 dibagi 2 sama dengan 55 derajat. Bagaimana dengan sudut PQR? Sudut PQR sama dengan sudut PRQ, yaitu 55 derajat. Sudut panjang sisi PQ sama dengan panjang sisi PR sama dengan 15 cm. Dan panjang sisi RS sama dengan panjang sisi SQ, yaitu 6 cm. Lanjut ke sifat segitiga berikutnya, yaitu segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku, salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku. Dan segitiga siku-siku ini memiliki sisi miring, satu sisi miring atau yang disebut hipotenusa, dan dua sisi lainnya yang saling tegak lurus, yaitu namanya sisi tegak. Dan pada segitiga siku-siku ini berlaku teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras ini yang cukup penting untuk kalian pahami dan kalian pelajari, karena nanti di segi 4 akan banyak soal-soal yang menggunakan teorema Pitagoras ini. Seperti apa teorema Pitagoras? Jadi ini ada rumusnya. AC ini berarti sisi miring ya, atau hipotenusa itu didapat dari AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, selain sisi miring dia dikurang gitu. Pokoknya yang jadi pengingatnya kalau sisi miring ditambah, kalau sisi tegak dikurang. Oke, ini rumusnya kalian bisa catat. Contoh soalnya langsung aja. Ini ada segitiga siku-siku dengan panjang sisi tegaknya masing-masing 8 cm dan 6 cm. Dan yang ditanya adalah sisi miring atau panjang A. Jadi kita tulis rumusnya. A kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. A kuadrat sama dengan 8 kuadrat 64, 6 kuadrat sama dengan 36. A kuadrat sama dengan 100. Nah, ini masih A kuadrat ya, belum A aja. Nah, gimana caranya A kuadrat menjadi A? Yaitu dengan kita akar. Jadi A sama dengan akar dari 100, maka A bernilai 10 cm.
Nah ini, besar sudut-sudut pada segitiga dan hubungannya dengan panjang sisi. Yang pertama, silakan kalian baca dan kalian catat. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Lanjut ke contoh soal. Kalau misalnya di video ini banyak yang kepotong karena untuk space muka saya, nanti saya akan kirimkan file berupa PowerPoint yang aslinya ya, bukan video. Jadi kalian bisa pelajari lebih dalam lagi. Perhatikan besar segitiga ABC. Besar sudut ABC adalah berapa? Di situ ada pilihannya. Lalu kita jawab. Tadi seperti hubungan yang pertama bahwa jumlah seluruh sudut di dalam segitiga adalah 180 derajat. Nah ini sebenarnya caranya sama dengan kemarin ketika kalian mempelajari garis. Satu garis lurus itu besarnya 180 derajat, sama dengan satu segitiga. Jumlah seluruh sudut pada segitiga. Jadi dijumlahin semuanya. 6x ditambah 4x ditambah 60 sama dengan 180 derajat. Bikin persamaannya dulu. Lalu yang ada x-nya baru bisa kita jumlah. Ingat aljabarnya ya. 10x ditambah 60 derajat. Karena 60 derajat gak ada x-nya, maka dia tidak bisa dijumlah. Tetap sama dengan 180 derajat. Ini namanya persamaan. Kalian udah belajar persamaan linear satu variabel. 10x sama dengan 180 dikurang 60 derajat. Karena kita mau cari nilai x ya, maka 60-nya harus pindah menjadi negatif. 10x sama dengan 120 derajat, x berarti 120 dibagi 10. X-nya sama dengan 12 derajat. Lalu sudut ABC, yang ditanya sudut ABC bukan x-nya ya. Walaupun x-nya sudah ketemu 12 derajat, tapi yang ditanya adalah sudut ABC, yaitu besarnya 4x. Jadi tinggal dikali 4 kali 12 sama dengan 48 derajat. Yang kedua, besar sudut-sudut suatu segitiga. Nah ini juga sebenarnya sama soalnya dengan yang nomor 1, tapi bedanya nomor 1 pakai gambar, yang nomor 2 ini cuma pakai kata-kata. Intinya sama, silakan dipelajari lebih lanjut. Lalu contoh soal yang berikutnya adalah ini tentang segitiga juga masih. Nah, cuma ini kan di dalam ada sudut yang di dalam segitiga yaitu sudut X, dan ada satu sudut yang di luar segitiga yaitu sudut Y. Sudut X sama seperti yang contoh sebelumnya nomor 1, bahwa jumlah sudut di dalam segitiga adalah 180 derajat. Jadi tinggal dikurang aja 180 dikurang 60 kurang 80, yaitu 40 derajat hasilnya. Lalu yang Y bagaimana? Yang Y itu adalah, lihat di sini gambarnya. Sudut X dan sudut Y, kalau kalian lihat ini aja nih, nggak usah lihat yang lainnya, bagian ini aja, maka dia akan menjadi satu garis lurus. Satu garis lurus besarnya sama dengan 180 derajat juga. Jadi tinggal dikurang aja, 180 dikurang 40 sama dengan 140 derajat. Oke, maaf ini salah tulis. Lalu yang nomor 4. Nah, ini sesuai dengan hubungan yang nomor 2. Diketahui 3 buah garis yang panjangnya 8 cm, 9 cm, 6 cm. Apakah ketiga garis tersebut dapat membentuk segitiga? Kita lihat kalau di jumlah ya, kan tadi di slide sebelumnya jumlah dua sisi segitiga harus lebih panjang dari sisi yang ketiganya. Jadi kalau kita jumlahin 8 tambah 9 harus lebih besar dari 6, 17 lebih besar dari 6, betul. 9 tambah 6 lebih besar dari 8, betul. 6 tambah 8 lebih besar dari 9. Karena semuanya betul, maka ketiga garis tersebut dapat membentuk suatu segitiga. Ini contoh. Oke, kita masuk ke contoh terakhir, yaitu sebenarnya sama dengan contoh nomor 3. Perhatikan gambarnya. Lalu yang ditanya adalah, tentukan besar sudut ADB, sudut
ABD dan sudut CBD. Oke, kita jawab dari yang pertama, sudut ADB, berarti sudutnya adalah ini ya, D yang ada di dalam segitiga. Tapi karena sudut yang di dalam segitiga baru satu yang diketahui, maka kita gunakan garis lurus. Garis lurus nih ya. Jadi si sudut D ini akan dibagi menjadi dua. Nah, karena yang satunya sudah ada 140 derajat, maka yang sudut satunya lagi adalah 40 derajat dari 180 dikurang 140. Lalu sudut ABD. Sudut ABD berarti ini yang di dalam segitiga. Tadi berarti kita pakai yang segitiga ABD ya, yang di dalam segitiganya nih, kalian perhatikan. Di sini udah ada 60, di sini sudah ada 40. Ini berarti udah 100. Berarti sudut B yang di dalam ini 80, tinggal sisanya aja. Lalu yang terakhir adalah sudut B yang di luar segitiga. Nah, ini juga sama seperti nomor 1, kita pakai sudut lurus. Sudut lurus yang ada di B, maka kalau satu sudut lurus 180, sudah ada 80 yang di dalam, berarti yang di luar adalah 100 derajat. Dan sampai di sini penjelasan dari saya. Semoga membantu. Thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye.